Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, all my students? May Allah bless you all. Ya, baik, ketemu kembali dalam mata pelajaran Quran Hadis kelas 10. Kali ini kita akan memasuki bab 1 dengan tema Al-Quran adalah wahyu Allah. Oke, kita sudah membahas pada minggu kemarin di bab 1 ini. Ya, jangan lupa ya, ada kompetensi dasar yang harus anak-anakku semua kuasai. Yang pertama adalah menganalisis pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ya, ini jangan sampai lupa. Oke, kita lanjutkan pada recalling assignment, atau kita mengingat kembali tugas yang sudah diberikan kemarin. Masih ingat tugasnya apa? Yaps, tugasnya adalah memahami atau menguraikan tentang definisi Al-Quran secara bahasa atau asal-usul kata Al-Quran, dan juga definisi Al-Quran secara istilah. Sudah dikerjakan semua? Ya, kalau sudah dikerjakan, mari kita simak bersama apakah definisi yang sudah anak-anakku semua kerjakan tersebut relevan dengan yang disampaikan oleh para ulama. Yuk disimak yuk. Yang pertama adalah definisi Al-Quran. Di sini diklasifikasikan ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah secara bahasa, yang kedua adalah secara istilah. Secara bahasa, istilah lainnya adalah lughawi atau etimologi. Sementara secara istilah, istilahi, istilahan atau istilah, ya, terminologi. Nah, ini yang harus anak-anakku semua kuasai, ya, adalah dua definisi Al-Quran yang kita tampilkan dalam PowerPoint ini. Kita lanjutkan pada yang pertama, yakni definisi Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa. Di sini ada 5 pendapat ulama, diawali dari Al-Lihyani yang menyatakan bahwa kata Al-Quran asal-usulnya adalah dari qura'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan, dan ini sama dengan isim maf'ulnya, yakni maqru, yang artinya dibaca. Berikutnya ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu dari kata qoro'inu. Siapa? Yakni adalah Al-Farra. Qoro'inu sendiri artinya adalah petunjuk, yang merupakan isim jamak dari isim mufradnya adalah qorinatun. Berikutnya ada definisi yang diutarakan oleh Az-Zujjaj, bahwasanya kata Al-Quran itu dari kata Al-Qur'u atau Al-Qur'u, yang artinya adalah menghimpun atau himpunan. Dan ada pula pendapat dari Al-Asy'ari, bahwasanya kata Al-Quran itu dari kata Qur'ana, yang artinya adalah menggabungkan. Dan yang terakhir ada pendapat dari Imam Syafi'i, beliau menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan berasal dari kata apapun, dia merupakan sebuah isim alam, ya, atau sebutan khusus bagi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kira-kira apakah para ulama ini hanya menyebutkan asal-usul kata tanpa ada pertimbangan khusus? Tentu saja tidak, ya. Mereka juga memberikan alasan-alasan tertentu sampai akhirnya memunculkan di sini beberapa asal-usul kata yang kita pelajari bersama. Ya, sebagai contoh, menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran itu dari kata Qur'ana. Alasannya adalah karena Al-Quran itu adalah sebuah gabungan. Gabungan apa? Gabungan dari huruf menjadi kata atau lafal, lafal menjadi kalimat, kalimat menjadi ayat, ayat menjadi juz, juz menjadi satu mushaf Al-Quran. Begitu kira-kira. Nah, itu jangan lupa diingat, ya. Selanjutnya adalah definisi Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Untuk secara terminologi, di sini definisi Al-Quran sudah dikembangkan, ya, menurut opini atau argumen dan juga sudut pandang dari para ulama. Ya, yang pertama adalah definisi Al-Quran yang diutarakan oleh Syekh Muhammad Doribi, diawali dari kata Al-Quran wallahul arabiyyu sampai pada wal makhtumu bi suratin nas, yang menurut beliau kurang lebihnya adalah Al-Quran itu adalah lafal yang berbahasa Arab
ya diturunkan pada Nabi Muhammad bla 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 yang diakhiri dengan surah An-Nas. Sementara yang kedua menurut Subhi As-Shalih, kata Al-Qur'an ya secara istilah itu dipahami sebagai Al-Qur'anu wal kitabul mu'jizu. Al-Quran adalah kitab yang mengandung kemukjizatan sampai pada al-muta'abbadu bitilawati yang mengandung pahala bagi yang membaca ya, atau bernilai ibadah bagi yang membaca. Dan yang terakhir ada menurut Syekh Muhammad Abduh. Kalau menurut Syekh Muhammad Abduh ini Al-Quran itu ada Alkitab wal Quranul Maktub. Jadi kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf, kemudian sampai yang terakhir adalah bihifdhihi minal muslimin, yang terjaga dalam hafalan umat Islam. Nah, kalau misalnya anak-anak semua harus menghafal ketiga definisi secara terminologi ini, apakah siap dan juga mudah dalam mengingat? Nah, kalau misalnya masih kesulitan, di sini akan saya beri tips ya, beri tips sekaligus trik bagaimana cara mudah mengingat definisi 3 dari ulama ini, dan kemudian juga bagaimana cara mudah untuk membedakannya. Yang pertama caranya adalah kita eliminasi dulu kata yang sering kali muncul dari ketiga definisi ini. Yang pertama adalah kata diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad. Yang kedua adalah mutawatir. Yang ketiga adalah mushaf. Jadi 3M ini harus dieliminasi terlebih dahulu. Anggap saja 3 kata ini selalu muncul dari setiap definisi secara etimologi dari 3 ulama ini. Nah, maka kita tinggal mencari yang berbeda. Jadi kalau 3 kata 3M tadi sudah ada semua, maka kita tinggal mengambil dari yang tersisa itu. Maka kita bisa mengklasifikasikannya ya dalam sebuah desain yang kita ambil dari kata kunci masing-masing definisi tersebut. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Hudhori Beg, kata kunci ya atau karakteristik yang melekat dari definisi beliau itu ada 3. Yang pertama adalah kata Arabi, yang kedua adalah litadzakuri, dan yang ketiga adalah Al-Fatihah. Ini menjadi karakteristik yang dapat memudahkan anak-anakku semua nanti dalam memahami, misalnya ada sebuah soal dalam versi Arab. Nah, ketika ada kata Al-Arabi, ada Al-Fatihah, ada litadzakur, oh itu berarti definisi menurut Muhammad Hudhori Beg. Di samping itu, ya ketika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudhori Beg? Nah, ketika anak-anakku semua ini sudah paham kata-kata kunci ya yang menjadi karakter masing-masing definisi itu, maka akan dengan mudah untuk merangkai. Ya, sebagai contoh, Al-Quran adalah lafal yang berbahasa Arab, diturunkan pada Nabi Muhammad, itu dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir untuk dipahami dan diingat selalu, diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Kira-kira begitu. Berlanjut juga pada definisi menurut Subhi As-Shalih dengan 3 kata kunci, al-mu'jizu, kemudian al-muta'abbadu bitilawati. Jadi Al-Quran adalah kemukjizatan ya. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizatan, diturunkan pada Nabi Muhammad di dalam mushaf yang bernilai ibadah dalam membacanya. Itu akan memudahkan teman-teman atau anak-anak semua nanti. Dan yang terakhir menurut Syekh Muhammad Abduh di sini bahwasanya Al-Quran ada 3 kata kunci yang menjadi karakteristik dari definisi beliau. Yang pertama adalah kata Al-Quran atau bacaan, kemudian ada hafalan dan juga orang Islam. Nah, jadi silahkan 3 kata kunci ini diingat ya, kalau perlu dihafalkan supaya lebih mudah dalam membedakan dan juga mengingat definisi dari 3 ulama tentang Al-Quran secara terminologi. Oke, siap? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk melengkapi dari bab 1 ada nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran setidaknya ada 55 nama menurut Az-Zarkashi dan juga As-Suyuti. Namun di sini kita sebutkan hanya 5 yang paling populer. Yang pertama adalah Al-Quran yang artinya bacaan, kedua ada Al-Kitab yang artinya adalah yang ditulis, ada Al-Furqan yang berarti pembeda, ada Al-Dzikr yang artinya peringatan,
at-tanzil yang artinya adalah yang diturunkan. Nah, nanti anak-anakku bisa meng-cross check di dalam Al-Qur'an karena di sini sudah saya sajikan letak-letak ayat Al-Qur'an yang memuat nama-nama lain Al-Qur'an tersebut. Ya, silahkan nanti bisa dicek ya. Oke, sebagai penutup ya bisa kita simpulkan bahwasanya dalam membahas tentang definisi atau pengertian Al-Qur'an ada definisi secara etimologi atau secara bahasa dan juga secara istilah, dan kita juga berkaitan dengan Al-Qur'an telah memahami tentang nama-nama lain Al-Qur'an. Ya, di situ disebutkan ada 5 nama yang paling populer, dan juga anak-anakku semua tentu sudah pernah mendengar nama lain Al-Qur'an tersebut. Dan sebagai evaluasi nanti silahkan dicek ya fitur tugas dalam e-learning Saka Pintar untuk selanjutnya dikerjakan, dan semoga dengan adanya materi kita kali ini akan menambah pengetahuan dan juga menambah ilmu teman-teman, khususnya dalam pembahasan Al-Qur'an. Oke, saya kira itu. Apabila ada kekurangan dan juga kekhilafan, saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.